Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin disyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas bab berkaitan dengan masalah ma jaa anna ba'da hadhil ummati ya'budu al-awthana, apa yang datang bahwa sebagian umat ini menyembah berhala. Di dalam riwayat terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wali Muslimin an Thauban, dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan, innallaha zawali al-ardh, innallaha zawali al-ardh, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan untukku bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, kemudian aku pun melihat bagian timur dan baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma suyali minha, dan sesungguhnya umatku akan sampai kerajaannya kepada apa yang dikumpulkan untukku dari bumi. Nah, ini menunjukkan akan tersebarnya umat Islam, agama Islam sebagaimana pada zaman Umar bin Khattab. Wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad, dan aku diberikan dua harta simpanan yang warna merah dan juga putih. Ya, ini nanti dijelaskan ya, yang dimaksud kanzun di sini adalah merah dan putih adalah kerajaan Faris dan juga Rum. Wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bi sanatin bi'ammatin, dan sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar jangan membinasakan mereka dengan kekeringan yang berlangsung selama setahun. Nah, ini permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, menunjukkan kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dan demikianlah seorang dai, seorang penyeru, seorang pembimbing, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala disakiti oleh ahlu Taif. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala an yukhrija min sulbihim man yu'minu billah, untuk mengeluarkan dari tulang rusuk mereka atau dari keturunan mereka orang yang beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sebaliknya ya. Jadi seorang pembimbing, seorang ustadz, seorang kiai, seorang dai, seorang habib, maka sebagaimana yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mendoakan jamaahnya. Wa an la yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan agar Allah tidak memberikan wewenang di atas umat ini kepada musuh dari selain diri mereka. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya umat Islam itu tidak dikuasai oleh orang kafir. Fayastabiha baidatahum, sehingga orang kafir tadi merampas baidotahum,
Baidatahum bisa maknanya wilayah kaum muslimin atau merampas kaum muslimin itu sendiri. Wa inna rabbil qal, sesungguhnya Rabbku mengatakan, ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjawab dari permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan muqaddimah. Kata Allah, apabila aku memutuskan suatu keputusan maka tidak bisa tertolak. Ya. Jadi kalau sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lagi tertolak. Wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikahum bisanatin 'amatin. Dan sesungguhnya aku berikan untukmu kepada umatmu agar aku tidak memberikan kebinasan kepada mereka dengan kekeringan selama setahun. Artinya hujan, ya, itu termasuk nikmat Allah. Ya. Makanya tatkala turun hujan disyariatkan untuk membaca doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, shayyiban nafi'an, hujan yang bermanfaat. Berikanlah hujan yang bermanfaat, yang menumbuhkan rerumputan, menumbuhkan tanaman, ya, menghidupkan makhluk hidup. Jadi kalau hujan itu justru jangan apa? Jangan murka, ya. Misalkan hujan turun, misalkan antum imam turun hujan gak bisa main layangan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi misalkan Rifki, ya, turun hujan gak bisa main bola, ya gak? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Antum bayangkan di Yaman itu dalam setahun hujan bisa dihitung jari, bisa mungkin 3 kali aja. Makanya kalau lagi hujan itu anak-anak kecil, yang besar, yang tua itu hujan-hujanan. Kalau antum lihat kayak anak-anak mungkin perosotan mereka tuh, ya. Karena memang apa? Jarang. Jadi kalau turun hujan itu nikmat. Ya. Padahal kalau turun hujan airnya tergenang. Kenapa? Karena tanah mereka itu kasar, keras, susah menyerap air. Tanah orang negeri Timur Tengah. Cuman karena jarang hujan tadi, ya. Makanya kenapa bangunan mereka itu kotak, ya. Bangunan mereka kotak, di atasnya coran, kemudian tertutup karena menghindari yang pertama dari angin besar. Kalau pakai genteng itu terbang, ya. Yang kedua dari badai debu. Kalau kayak kita kan banyak ventilasi itu masuk debu, kotor, ya. Makanya kadang ada rumah kita tinggalkan belajar 2 jam, kita balik lagi sudah kayak ditinggalkan bertahun-tahun, debunya banyak, ya. Nah, kemudian rumah mereka itu walaupun tidak memakai genteng itu tidak merembes karena air. Kenapa? Karena jarang hujan. Adapun di Indonesia ini cuacanya termasuk yang sering hujan. Jadi sebetulnya kalau bangunannya seperti bangunan Arab itu kurang cocok, ya. Makanya kebanyakan merembes, ya, merembes. Kecuali memang ada bahan tertentu mungkin, ya, seperti kalau kita perusahaan kan kotak juga itu, tapi dia atasnya memang ada bahan tertentu. Intinya ikhwan, pelajarannya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat kemarin ada Syekh Abdul Malik kesini, senang dia ngeliat hujan. Ya gak? Di videonya sama dia itu hujan. Seger, enak, dia mau istirahat, gak panas. Sama kalau orang Arab ke Indonesia ngeliat hujan, apalagi daerah-daerah yang hijau misalkan, tuh kalau kita bilang norak lah, ya, di video sambil ngomong nih, ngevlog hujan. Ya, karena jarang misalnya hujan, Saudi jarang hujan. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya uliya, jangan giliran hujan antum bilang hujan nggak bisa main sama embe. Jangan, ya. Toib. Kemudian wa an la usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan aku tidak akan memberikan wewenang kepada musuh atas umat Islam dari selain diri mereka. Fayastabiha baydahum, sehingga menguasai umat Islam. Walau ijtama alaihim man biaqtariha, seandainya berkumpul orang
dengan penjuru dunia, maksudnya seluruh penjuru dunia berkumpul alaihim untuk menyerang umat Islam, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan. Sampai-sampai sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain dan juga memenjara sebagian mereka memenjarakan sebagian yang lain. Warawahu al-Barqani fi sahihi wa zada, diriwayatkan oleh al-Barqani dalam sahihnya dan beliau menambahkan wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillina, dan hanyalah aku khawatir kepada umatku yaitu imam-imam yang menyesatkan. Jadi yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imam-imam yang menyesatkan. Barakallahu fikum. Maka kesimpulannya, kita sebagai penuntut ilmu yang kelak kita akan dituankan, yang kelak kita akan dijadikan contoh, yang kelak orang akan bertanya kepada kita, maka persiapkan sebelum itu terjadi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, yang kurang lebih maknanya adalah ta'allam qabla an tusayyidak atau qabla an tusayyad. Belajarlah sebelum engkau dijadikan tuan. Ya. Belajarlah sebelum engkau dijadikan tuan. Nah, ini penting. Karena orang kalau sudah dijadikan tuan, maka banyak ya sebab-sebab yang dia tidak bisa fokus untuk belajar. Waktunya kurang, sudah beda lagi image-nya ya. Kalau dulu kita nuntut ilmu itu sama siapa aja kita belajar, sama siapa saja kita bersimpu, nggak ada malu. Tapi kalau sudah jadi ustadz, beda cerita. Jadi persiapkan sebelum apa? Sebelum dituankan, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau kita misalkan tidak siap dari itu, maka jangan dituankan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan yang demikian. Aku khawatir ya terhadap imam-imam yang menyesatkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatkala yusaddaq al-kadzib, seorang pendusta sudah dipercaya, wa yukadzdzab al-asadiq, dan seorang yang jujur justru didustakan, ya. Wa yu'taman al-khain, orang yang berkhianat sudah dianggap amanah. Wa yuhawwan al-amin, justru orang yang amanah dianggap khianat. Disitulah yatakallam arwaibidah, akan berbicara arwaibidah. Siapa itu arwaibidah? Kata para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, adalah seorang yang rendah, yang dungu, yatakallam fi sya'nil 'ammah, berbicara tentang urusan umat. Paham di sini? Antum jangan menjadi rawaibidah. Ya enggak? Barakallahu fikum. Dan itu banyak terjadi ya. Banyak terjadi. Seorang yang tidak layak untuk menjadi pengajar, guru, bahkan ustadz mungkin, atau dai, karena memang riwayat belajarnya pun tidak ada. Itu yang pertama. Kalau riwayat belajarnya tidak ada, kita katakan majhul. Bagaimana ilmunya? Bagaimana ilmunya? Kalau sekedar pintar berbicara, piawai dalam mengolah bahasa, maka itu tidak cukup. Tatkala kita menyampaikan apa yang kita baca, apa yang kita bisa, apa yang kita persiapkan, mungkin sedikit mudorotnya. Tapi tatkala ada pertanyaan, mampukah dia menjawab, dan mampukah dia menjawab Allah alam? Lebih baik dia menjawab Allah alam. Kalau dia jawab tanpa ilmu, tanpa didasari ilmu, maka di sini akan tersebar sekian banyak penyimpangan. Itu yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini yang insya Allah akan dituankan, persiapkan supaya kita tidak menjadi ruwaibidah. Wa idza waqa'a 'alaihim as-sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan apabila terjadi atas mereka saif, pedang, maka tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Kalau sudah tersebar fitnah, kalau sudah tersebar peperangan,
maka tidak akan lagi selesai sampai hari kiamat. Sudah terjadi sekarang, ya enggak? Fitnah, ya, fitnah syubhat, fitnah syahwat, ya enggak? Dulu seseorang melakukan dosa syahwat itu mungkin susah. Sekarang seseorang melakukan dosa syahwat dengan gadget yang dia pegang itu bisa. Walaupun tidak pergi keluar rumah, walaupun hanya berada di dalam kamar bisa. Seseorang menyebarkan fitnah syubhat dengan pemikirannya itu gampang. Di zaman sekarang gampang dan memang tersebar. Barakallahu fiik. Demikian Al-Quds, yaitu peperangan, pembunuhan merajalela. Sejak dulu peperangan yang terjadi di negara saudara kita adalah Palestina itu tidak pernah usai. Dan ini menunjukkan salah satu dari tanda akhir zaman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau sudah terjadi fitnah, syubhat dan syahwat dan sudah terjadi peperangan, maka tidak akan pernah usai sampai hari kiamat. Dan ini sudah terjadi. Dan ini termasuk dari apa? Dari tanda kenabian, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Dan itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang yang hidup dari umatku akan bertemu orang-orang musyrikin. Orang musyrikin itu bukan dari kalangan orang kafir saja, bahkan orang Islam sendiri melakukan kesyirikan. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka bertawassul dengan kuburan, meminta ke kuburan, bertabaruk ke kuburan, menyembelih di kuburan, ya, beribadah kepada kuburan, beribadah kepada berhala dan seterusnya. Jadi ini juga termasuk dari akhir atau tanda dari akhir zaman dan sekarang sudah kita temukan. Ya. Jadi orang yang hidup dari kalangan umatku akan bertemu kaum musyrikin. Kita bertemu bukan hanya pada atau dari kalangan kafir, tapi apa? Dari kalangan umat Islam sendiri melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthana, sampai-sampai sekelompok dari umatku akan menyembah berhala. Terjadi enggak? Terjadi sekarang. Ya enggak? Ngapain orang datang ke kuburan? Dihiasi kuburan, diberikan lampu, lentera berwarna-warni, mereka melakukan sekian banyak ibadah di sana, bertabaruk, bertawassul. Nah, menunjukkan telah benar apa yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasan dari umat Nabi sendiri ada yang melakukan ya sesembahan terhadap berhala. Gimana kita menghukumi mereka? Kita hukumi mereka apa yang mereka lakukan adalah kekufuran, kesyirikan. Adapun orangnya itu bukan ranah kita untuk menghukumi seseorang. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun. Dan sesungguhnya akan terjadi di kalangan di tengah-tengah umatku para pendusta. Salasuna kulluhum yas'umu annahu nabi wa annahu khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Mereka para pendusta salasun, ya, jumlahnya ada 30. Seluruh mereka menyangka bahwasanya dirinya nabi, sedangkan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Ya. Banyak yang ngaku nabi. Musailamah al-Kadzdzab, ya, kalau di zaman sekarang seperti apa? Mirza Ghulam Ahmad, ya. Kalau nggak salah dari Malaysia bukan? Dari mana Mirza Ghulam Ahmad? India. Itu ada kelas namanya Mirza Ghulam Ahmad. Allah alam, bapaknya ini gimana ceritanya ngasih nama persis, ya. Jadi yang ngaku nabi siapa? Mirza Ghulam Ahmad, ya. Nah, ada juga di kelas dulu di Kediri namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mungkin salah persepsi bapaknya ngasih namanya itu, ya. Siapa lagi yang ngaku nabi dari Indonesia ini? Dari Sulawesi ada kan? Dari daerah Jabodetabek, daerah Jawa kayaknya ada juga. Ya. Ya, ini para pendusta, ya, yang ngaku-ngaku nabi. Ya. Jadi sifat mereka adalah mengaku dirinya sebagai nabi. Wala tazalu ta'ifatun min ummati. Dan yang namanya nabi dan rasul itu diberikan wahyu, ya.
Tatkala seseorang mengklaim diberikan wahyu oleh Allah melalui mimpinya, secara tidak langsung apa? Mengakui dirinya nabi. Ya enggak? Nah, ini banyak dari kalangan apa? Dai-dai yang di Indonesia. Katanya dapat wahyu. Ya, katanya diperintahkan begini begitu. Katanya nelpon Allah. Ya enggak? Siapa yang tahu nomornya? Rifki tahu nomornya? Pakai nomor apa? Ya, nelpon Allah ya. Nanya ini kapan sholat Id, kapan Lebaran. Nah, ini orang berarti apa? Lebih dari apa? Lebih dari seorang nabi, seorang rasul, ya. Seorang nabi, seorang rasul. Sampai seenaknya nelpon. Taib. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi, dan senantiasa pasti ada kelompok dari umatku, ta'ifatun ya. Jadi sekelompok saja, enggak banyak. Dari umatku tetap berada di atas kebenaran. Jadi pada setiap era, fase pasti ada yang di atas, berjalan di atas kebenaran, itu pasti. Maka tatkala ternyata Allah Subhanahu wa taala dari orang yang sedikit tadi, ternyata Allah pilih kita termasuk dari orang sedikit tadi. Itu adalah hidayah terbesar, kenikmatan terbesar. Tidak ada kenikmatan yang paling besar kecuali itu adalah kenikmatan terbesar. Ya. Coba bayangkan, sekian banyak umat Islam, Nabi SAW mensabdakan hanya sedikit yang berada di atas kebenaran. Ternyata kita termasuk yang sedikit itu. Maka dengan itu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pegang erat-erat. Kita ambil hidayah tersebut, jangan kita lepas. Ya, jangan diremehkan, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah, dan kita yakin bahwa apa yang kita sedang pelajari, apa yang kita sedang berada di atasnya itu adalah al-haq, kebenaran. Ya. Maka ikhwani fillah barakallahu fikum, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut taifah. Ya, sekelompok saja. Yang namanya sekelompok berarti kan sedikit, bukan umat, bukan ummatun min ummati, seumat. Kalau seumat mungkin banyak, tapi ini taifatun, sekelompok. Makanya kalau antum perhatikan, pada setiap daerah, pada setiap negara, ya, itu ahlu sunnahnya pasti yang paling sedikit. Ya. Dan kalau kita termasuk dari itu adalah kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Ya. Dan antum muliakan nikmat antum. Antum muliakan apa yang Allah berikan kepada antum, dan jangan antum hinakan. Dengan apa? Dengan pengetahuan kita tidak jadikan bimbingan untuk jalan hidup kita. Ternyata apa? Padahal kita tahu ini adalah hidayah, tapi ternyata kita tetap apa? Bersama dengan mereka melakukan kebid'ahan, kekufuran, kemaksiatan. Kita tidak mau apa? Tidak mau mengambil nikmat tadi. Padahal kita tahu itu adalah nikmat. Ya. Jangan seperti orang Yahud, orang Nasrani, ahlul kitab. Mereka tahu ini nikmat tapi nggak mau ngambil. Kenapa? Bagian bainahum. Dikarenakan apa? Sombong. Ya. Karena nggak mau menerima kebenaran. Ya. Atau karena memang nganggap remeh. Nggak boleh, jangan. Ini kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Jadi termasuk rasa syukur, bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita jadikan nikmat ini untuk meraih pahala di sana sebanyak-banyaknya, untuk membimbing kehidupan kita. Ya, dengan cara belajar, ya. Supaya apa? Supaya nikmat ini kokoh. Kalau kita cuma sekedar tahu, kemudian kita tidak siram dengan air, ya, seperti tumbuhan baru jadi tidak disiram mati lagi. Ya. Mansuratan, tertolong. Ya, jadi jangan takut, tertolong kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khadalahu. Tidak akan memudaratkan mereka orang yang menelantarkan. Walaupun antum ditelantari, walaupun antum enggak ditemani, walaupun antum dihajar. Tadinya antum banyak temannya karena antum memeluk ahlus sunnah, manhaj salaf, antum ditinggalkan, ya. Antum ditinggalkan tetangga, ditinggalkan saudara, ditinggalkan barakallahu fikum kerabat, teman dan seterusnya, maka jangan takut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti tertolong dan tidak akan memudaratkan orang yang menyelisih dia, orang yang
barakallahu fikum melantarkan dia, wala man khalafa, walaupun orang yang menyelisih mereka. Ya. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai-sampai akan datang ya perkara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongan untuk mereka orang-orang yang berpelut dengan manhaj salaf, atau orang yang berpelut di atas kebenaran. Tarjamatu Thauban. Thauban huwa maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban itu adalah maula. Maula ya, maknanya yang pertama bisa orang yang membebaskan budak, disebut dengan maula. Yang kedua, budak yang telah dibebaskan, disebut juga maula. Yang ketiga, budak itu sendiri, disebut juga maula. Sahibahu, yang telah menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, walazamahu, bermulazamah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya seseorang menuntut ilmu, mulazamah. Jadi mulazamah itu dia membarengi, ya, senantiasa membarengi gurunya dimanapun berada, ya, membarengi, mengikuti, itu namanya mulazamah, ya. Beda dengan sekolah-sekolah. Nanti kalau misalkan paling belajar dari jam 8 sampai jam 11 selesai, muridnya pulang, ini bukan mulazamah namanya. Itu pun kadang ya gurunya tidak full ngajarnya seharian, pasti ganti-ganti, kan gitu. Itu bukan mulazamah. Tapi mulazamah itu betul-betul membarengi guru, ya. Bukan hanya dalam hal belajar, dalam perkara barakallahu fikum bermuamalah, ya, dalam perkara dan yang lain-lain juga. Mulazamah. Wasakana ba'dahu asyam, dan beliau tinggal di Syam setelah apa? Setelah itu, ya, setelah peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Thauban tinggal di Syam. Wa mata bi Himsa, dan beliau meninggal di Hims, di daerah Suriah, ya. Hims di daerah yang ada di Suriah. Sanata arba'in wa khamsina, pada tahun 54 Hijriah, ya. Wafat pada tahun 54 Hijriah sahabat Thauban, ya, merupakan maula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di Syam dan wafat di kota Hims. Ya, Hims itu termasuk di Syam, ya, karena Suriah itu kan termasuk dari Syam. Zawaliyal arda tawaha wa ja'alaha majmu'atan ka hay'ati kaffin fi mir'atin yanzuru. Jadi zawaliyal arda maknanya Allah lipat, Allah jadikan bumi tadi terkumpul, ya. Untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Seperti kondisi tangan yang ada pada kaca yang dia lihat. Fa absara ma tamlikuhu, ya, ma tamlikuhu ummatuhu min aqsa masyariqil ardi wa magharibiha. Maka dia bisa melihat, ya, apa yang dimiliki umatnya dari ujung timur bumi dan juga baratnya. Jadi seperti apa? Seperti kondisi tangan, ya, fi mir'atin. Jadi kalau misalkan ada kaca, ya, kita seperti tempelkan, nah, kita terlihat semuanya, ya, terlihat seluruhnya apa? Nah, itu bagaikan bumi, ya. Jadi bumi itu dikumpulkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan terlihat seluruhnya, ya. Dari ujung timur dan baratnya terlihat. Mazuya li minha, apa yang dikumpulkan untukku darinya, yahtamil ayyakuna mabniyan lil fa'il, atau yuhtamal, ada kemungkinan mabni di sini untuk fa'il. Jadi dibacanya apa? Ma zawa, gitu, ya. Ma zawa liya minha, mabninya lil fa'il. Karena mabni lil fa'il itu apa? Maksudnya apa? Maksudnya ma'lum. Wa ayyakuna mabniyan lil maf'ul, atau mabni lil maf'ul. Berarti apa? Maksudnya apa? Majhul. Ini bacanya mazuya liya minha. Itu mabni lil maf'ul namanya. Al kanzaini. Kanzaini kanzu Kisra wa huwa malikul Faris. Jadi maksudnya perbendaharaan Kisra. Kisra itu adalah kerajaan Faris. Kisra kerajaan Faris. Wa kanzu Qaisar, atau perbendaharaan Qaisar, wa huwa malikur Rum, yaitu kerajaan Rum, ya, raja Rum, ya. Kalau malikul Faris yaitu raja Faris, ya.
raja di kerajaan Faris. Jadi Faris disebut dengan Kisra. Ya, Rum disebut dengan Kaisar. Kalau sekarang Kaisar gitu ya. Al-ahmar ibaratun an kanzi Kaisar. Nah, ahmar merah itu adalah ibarat dari perbendaharaan Kaisar, yaitu kerajaan Rum. Li'anna al-ghaliba 'indahum kana dhahab. Dikarenakan yang mendominasi pada orang-orang Rum itu adalah emas. Bayangkan kerajaan Rum itu kerajaan besar. Ya, kerajaan yang mana hiasan-hiasan itu adalah terbuat dari emas. Bayangkan nanti. Kalau antum lihat ada namanya kubah emas, Masjid Kubah Emas. Nah, itu kayak gitulah. Tapi ini beda ya, lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Ya kan disediakan dengan merah, ya. Disediakan dengan merah. Taib wal abyad dan putih ibaratun min kanzi Kisra. Ini ibarat dari ya perbendaharaan Kisra, yaitu kerajaan Faris. Li'anna al-ghaliba 'indahum kana al-jauhar wal fiddah. Dikarenakan yang mendominasi pada kalangan orang Faris adalah jauhar, permata, wal fiddah, dan juga perak. Ya. Ini luar biasa ya. Memang sejak dulu apa? Sejak dulu itu adalah bahan-bahan seperti itu adalah bahan-bahan yang digunakan untuk apa? Untuk jual beli atau untuk alat tukar dan seterusnya. Wal ahmar wal abyad mansubani 'alal badal. Sedangkan ahmar dan abyad ini mansub sebagai badal. Jadi i'rabnya adalah badal, ya. Jadi yang disebutkan di dalam hadis wa a'taitu al-kanzaini al-ahmar wal abyad. Jadi al-ahmar itu justru bukan apa? Bukan barakallahu fikum, bukan sifat. Kenapa bukan sifat? Ya, karena kalau dia sifat pasti bacanya al-ahmaroini, kan gitu. Tapi di sini badal, namanya badal ba'd min kul. Ya, badal ba'd min kul. Kenapa ba'd min kul? Karena al-ahmar mufrad, sedangkan al-kanzaini adalah musanna. Menunjukkan apa? Berarti ba'd min kul, sebagian saja. Bisanatin, ya, as-sanah al-jadab. Sanah itu maksudnya al-jadab, kekeringan. Bi'ammatin sifatun li sanatin ruya bil ba wa bihadfiha. Jadi sifat untuk sana diriwayatkan dengan ba bi'ammatin atau dengan dibuang ba-nya, ammatin, ya. Jadi kaidahnya bisanatin, ya. Di dalam hadis disebutkan mufrad, disebutkan nakirah, ya enggak? Setelahnya ada bi'ammatin. Jar majrur adalah syibhul jumlah. Kaidahnya kalau ada syibhul jumlah atau jumlah terletak setelah nakirah menjadi sifat. Syibhul jumlah atau jumlah terletak setelah ma'rifah maka menjadi hal. Nah, di sini bisa natin bi'amatin. Jadi bi'amatin ini dia itu fi mahali jarrin sebagai sifat untuk sana, ya. Karena dia ada ba-nya. Ai jadabun amun yakunu bihi al-halakul am, yaitu kekeringan selama setahun yang disebabkan kekeringan tadi terjadilah kebinasaan secara umum, kebinasaan benar-benar besar-besaran. Nah, ini termasuk apa? Termasuk nikmat adanya air, ya. Air itu adalah nikmat terbesar. Orang kalau tidak makan masih hidup, tapi orang kalau tidak minum tanpa air mati dia. Ya. Itulah bedanya apa? Antara air dengan makan. Ya. Antara air dengan makan. Min siwa anfusihim, ay min ghairihi minal kufar, yaitu dari selain mereka, dari orang-orang kafir. Tayyib naktabi wa subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta